Selamat malam dan shalom. Firman Tuhan kita pada saat ini di bawah judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita mau membuka Alkitab dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, penulis mau menyatakan sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus mengerti tentang arti karya Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Siang malam ada panas dan dingin, terang gelap, naik turun, dan masih banyak lagi kata yang berlawanan atau situasi yang berlawanan. Tetapi ini semua seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Pengkhotbah menulis hal yang sama. Untuk segala sesuatu itu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menabung, dan ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menggenggam, dan ada waktu untuk melepaskan. Ada waktu untuk kerja dan ada waktu untuk istirahat. Pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan mengizinkan dua kondisi ini selalu terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan tidak menciptakan saja situasi yang ideal terus, yang baik-baik saja, seperti tertawa tanpa tangisan, pertemuan tanpa perpisahan, bersukacita tanpa harus berduka? Saudara-saudara, karena Tuhan ingin agar kita hidup di dalam keseimbangan. Keseimbangan membuat kita berhati-hati dalam melangkah, tidak sembrono, tidak asal-asalan dalam menjalani hidup. Jika hidup diibaratkan seperti berjalan pada sebatang kayu, tentu kita semua pernah melihat atau pernah merasakan bagaimana jika kita akan berjalan pada sebatang kayu. Yang jelas kita akan berhati-hati dan kita akan menjaga keseimbangan kita supaya kita tidak jatuh. Kita tidak akan berlarian dan kita tidak akan berjalan dengan seenaknya ketika kita berjalan di atas kayu. Sebaliknya, kita akan berjalan dengan perlahan-lahan untuk menjaga keseimbangan kita. Saudara-saudara, kemenangan membuat kita percaya diri, tetapi kegagalan membuat kita sadar bahwa kita masih banyak kekurangan dan kita harus terus belajar supaya kita tidak menjadi lupa diri. Sebab itu, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sulit supaya kita tidak takabur, kita tidak sombong, kita tidak menjadi angkuh dan menganggap diri kita besar. Ada kalanya kita mengalami keterpurukan karena kegagalan kita untuk melakukan apa yang benar, tetapi juga ada waktu bagi kita di mana Tuhan mengangkat kita supaya kita mengerti bahwa dalam Tuhan selalu ada harapan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan keseimbangan dalam hidup supaya kita tetap berhati-hati dalam melangkah, dan supaya kita memiliki ketergantungan penuh terhadap Tuhan. Kita menjalani hidup kita dengan optimis, tetapi kita tidak juga kebablasan, tidak juga menjadi orang yang obsesi dalam menjalani hidup ini. Supaya setiap kita selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan benar dan berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
kiranya dengan pengalaman ini dapat membuat kita mengerti dan memahami bahwa kita tidak perlu terlalu sedih ketika kita berada di bawah, atau apa yang kita harapkan itu belum tentu menjadi milik kita, dan kita juga tidak perlu untuk lupa diri menjadi sombong ketika kita sudah memiliki apa yang kita harapkan. Hidup ini ibarat berjalan meneliti balon kayu. Kita perlu keseimbangan supaya kita tidak jatuh. Teruslah belajar dalam segala keadaan, karena di sanalah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam mempersiapkan diri kita untuk mengikuti PHP, tentu ada persiapan dan kesiapan yang kita lakukan. Yang mau ikut bola voli tentu ada latihan. Yang mau ikut menyanyi tentu juga ada latihan. Semua berbagai bentuk lomba dan tanding ada persiapan. Tetapi ingat, perlu keseimbangan. Yang latihan bola voli penting latihan, tetapi perlu juga jaga kesehatan. Perlu juga meningkatkan spiritualitas kepada Tuhan. Karena kalau cuma latihan terus malam balarut, terus minum, tidak pergi gereja, maka yang latihan itu tidak akan menjadi baik. Karena kita perlu keseimbangan. Kita perlu latihan, tapi kita perlu juga kesehatan jasmani. Untuk itu yang main voli, yang main dalam berbagai bentuk lomba dan tanding, jaga kesehatan. Jangan banyak melarut. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, rokok, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Dan bisa saja saudara-saudara, ketika cuma mengandalkan waktu latihan tapi menyepelekan hal lain, bisa saja Tuhan tidak mengizinkan saudara-saudara untuk ikut bertanding. Misalnya sudah latihan dengan baik tapi sakit, atau ada saja halangan. Sehingga kita perlu keseimbangan. Latihan cukup, istirahat cukup, kesehatan baik, dan tentu kita terus bawa di dalam Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Dalam menjalani masa muda juga kita perlu demikian, menjaga diri bahwa tidak selamanya orang ini mau sehat terus. Yang balarut-larut di terasnya ajo, jangan puasa sedikit, kurang mau balarut di situ. Yang balarut-larut dengan berbagai hal, jangan. Karena apalagi semua dekat event untuk PHP, ya penting untuk jaga kesehatan. Karena di situ so pasti kamu semua mau balarut. Jarang itu yang mau tidur jam 9. Tertawa itu pintu rumahnya orang kalau orang tidur jam 9. Tapi yang pasti adalah kalian benar-benar sudah mempersiapkan diri. Ada keseimbangan untuk melakukan yang terbaik. Ingat, lomba dan tanding yang kita persiapkan bukan untuk menunjukkan kehebatan bahwa kita adalah juara, tapi itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga mental kita pun juga harus siap. Jangan ketika orang so ada sedikit kles, orang mental cepat rapuh. Jangan karena so ada sedikit kesalahpahaman, orang mental so rapuh. So jadi misunderstanding, so salah paham, dan kemudian terjebak pada emosi yang tidak baik. Sehingga saudara-saudara, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita, baik kesehatan, baik olahraga, baik waktu-waktu tertentu untuk kita melakukan hal yang kita gemari dan kita senangi. Yang bekerja juga demikian. Jangan so bekerja satu hari so capek, terus malam so tidak ada istirahat, so kumpul lagi sampai pagi. Besok demikian seterusnya pola hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan membuat segala sesuatu ada waktunya bagi kita, sehingga yang Tuhan buat itu adalah baik bagi kita. Memang sulit bagi kita untuk menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita, tetapi selalu saja ada tujuan yang baik yang Tuhan beri bagi kita agar kita kerjakan dalam kehidupan ini. Segala sesuatunya pun juga akan indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi manusia dengan keterbatasan sulit menyelami pikiran Allah. Untuk itu, mari berhikmat